nanggon surat Jin ayat 6 nih. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jin niku mboten disifati muslim apa kafir. Kadang-kadang ada orang tanya, jin kalau muslim kan menjadi manut lan apik, kalau jawabannya mari menungso mawon Islam ya jadi tukang jambret, jadi koruptor, jadi maling, dia muslim kok. Jadi sifat Islam itu untuk manusia dan untuk jin tidak menjamin menjadi baik, kecuali manusia itu betul-betul memahami hukum Islam yang sebenarnya. Jin pun kalau memahami hukum Islam yang sebenarnya dan mengamalkan apa pengertiannya itu baru, itu pun kadang-kadang juga masih ngepot-ngepot kok. Nah, ini ke masalah. Jadi cara wong kuno gitu, so elek yang menungso niku sebagus-bagus jin. Pernah midang kalimat itu gitu, atau sebagus-bagus jin niku segala-galak menungso niki ing dalam sifat brutale Pak. Brutale niku lebih tinggi dibanding kebrutalan menungso, tapi akhir-akhir ini malah menungso lebih dul. Brutale karo jin kafir kata umumnya lebih brutal dibanding iblis. Anak mateni wong tua dan sebagainya. Aslinya sebenarnya dulu ndak begitu ya. Tadi kalau matur so elek menungso niku ibaratnya sebagus-bagus jin ing dalam brutale Pak. Karena jin niku ulama besarnya juga pirang-pirang, termasuk raja ning jin niku muslim asmane Sayyid Askari niku manggone teng Baghdad. Patih niku Sayyid Abdul Wahid. Terus bagian Islam Sultanul Aulia minal jin niku Syekh Aba Yusuf Al-Baghdadi. Nek menungsa Sultanul Aulia niku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka ulamanya ya pirang-pirang, yang hebat-hebat juga pirang-pirang, tapi tetap lebih banyak yang kafir. Podo kali menungso jagat niki Cina 6,5 miliar, yang muslim baru 1,3. Di jagat raya itu baru 1,3 miliar. Keseluruhan itu 6,5 miliar, masih banyak kafirnya dibanding muslimnya. Jin pun begitu, masih banyak jin yang kafir daripada yang muslim. Kalau terus akan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sak temene menungso padha njaluk dekingan dukungan kepara pitulungan karo para jin. Betul terbukti saat itu. Nyata wong niku miskin secara uripe, ngaji sugih, secara nyupang merguru sugih tenan Pak. Tapi awas ujungnya ayat fazaduhum rahaqa. Mongko temuli buri kerine merusak ataupun basa Cilacap niku bondo kalani. Cara mriki terus mboten. Kancuran ngoten lho. Fazaduhum rahaqa, mongko temuli buri kerine bondo kalani, merusak menungso. Lan itu bukti wong tua niku ngaji sugih nyupang tenaga jin betul kaya anake mengko sing bagus sing disenengi wong tua niku mati. Kurang-kurang tangga-tanggane menjadi tumbal dan sebagainya. Ini permasalahannya, kita itu tidak boleh minta tolong memakai tenaga jin, itu tidak boleh, sebab larangan Quran antara berat. Surat Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Niki awas lembut sekali Pak. Contohnya ngeten, anak tiang sewan Kiai das pundi kula dagang kula bangkrut, ekonomi kula ruwet bundet, utang kula nggih dereng rampung. Iki seringan sahabat sambat ngeten. Dagang kula mboten payu dan sebagainya. Das pundi Kiai. Iki kalau nyalahnya Kiai model seniki niku apa aweh benda, apa aweh sesuatu lan iki sing ndak bener, mbuh tulisan apa terus dilinting apa dilempit. Ban niki Mas Cepengen panjenengan selamat lan jenengan juga makai laris. Niki cara yang tidak benar cara kula.
Lah sing dikei ini nanti dengan benda tersebut akan menjadi tumpuan hidup. Apa cincin, apa benda, apa saja yang sifatnya benda. Kan modelnya kayak ini kok lah. Ini dodolan kayak ini kok. Sing dikei ini kok artinya berarti benda itu sebagai sesuatu yang mongko bakal jadi laris. Kalau kita perdalam, kalau begitu Allah di mana? Mati kejar-kejar, ini kurang lantaran. Lantaran boleh, tapi yang nyambung dong. Memang ada sistem lantaran, tapi dilihat yang diberi itu siapa, sudah mampu mengolah arti benda itu dalam penglarisan tadi, dalam perdagangan, apa tidak? Kalau tidak bisa mengolah, akhirnya jadi pelanggaran. Cara bahasa ekstrimnya akan menjadi kemusyrikan. Pertanyaan saya, kalau begitu Allah di mana? Nah, yang saya sayangkan kenapa sang kiai tidak memberikan cara yang itu langsung dari Rasulullah. Contohnya, bonek sampai kepengen laris, rezeki lancar, ibu niku kan sholat duha nih. Sholat duha membuka rezeki kan. Kenapa tidak itu yang diberikan oleh para kiai? Kenapa tidak itu yang diberikan? Bon ibunya sholat duha mawon, mangke kakungnya wong lanang, yes moco, nih iso moco Quran ya, surat Waqiah dijadikan napa bacaan setiap waktu, walaupun mungkin seminggu sekali atau setiap habis waktu sholat opo. Kenapa tidak itu yang diberikan? Nah ini pertanyaan pendung telu. Kenapa tidak cara Islamnya dan tidak nganggo cara Rasul yang diberikan? Padahal jelas nanggon dungane salat duha tuli ingkana rizki fis sama fa anjilhu wa ingkana fil ard fa akhrijhu wa ingkana ba'idan fa qarribhu fa inna wa ingkana musiran fa yasirhu. Kapan rezeki kula teng langit donaken Gusti, kapan teng bumi ditokaken, kapan masih jauh diperdekat, kapan itu sulit ya dipermudah, dan itu dah mutlak untuk arah rezeki. Dan ini perlu dipahami. Memang betul tulisan-tulisan tertentu kita akan punya energi ke situ. Nanggon kitab-kitab kerajaan, aku bilang-bilang buat raja. Anton kitab Samsul Ma'arif Sukro, Samsul Ma'arif Kubro, terus Sumusul Anwar, terus Al-Awfaq, terus yang terakhir yang paling gede itu Tajul Muluk. Memang betul ada. Itu kitab niku cetakan ulama besar yang subhanallah artinya makrifat datang Gusti Allah. Dan itu tinggal tengke kampung. Tulisan nopo, logo-logo nopo, artinya bahwa tulisan itu atau logo itu tulisan atau gambar atau logo yang ditakuti oleh jin. Pada dasarnya ngoten Pak, logo-logo itu, gambar-gambar itu, tulisan itu nonton bintang, maka derajat ngeten, terus mim, terus gelatak, terus ngeten. Ini memang logo-logo yang mereka itu takut melalui ulama-ulama yang waktu itu dikitabkan, dibukukan. Pertanyaan saya, lah sing gawe niku kula sampean wong biasa mawon, apakah mungkin mereka tetap takut dengan logo itu? Permasalahannya wong niku mawon kalih jin bewedi. Niki pertanyaan sing betul-betul logika sekali. Apa mungkin gaweane wong niku wau njur berdampak positif akhirnya ditakuti jin-jin itu, sedangkan yang membuat saja dengan jin juga mati takut? Tapi pahami sing jero, pahami yang dalam. Padahal ngedan wonten logo ngedan tulisan tengkorak nih nggih, tengkorak cret garis dua. Ini dulu yang membuatkan polisi. Tengkorak itu, tengkorak seret dipasang pada satu tempat. Tempat ini bahaya dan tempat ini jangan didekati. Misalnya tanda tangan Polres atau Polsek. Zaman semono bocah pedikapi. Karena yang membuat niku Polsek atau Polres. Lha nek sing gawe sampean on sampean karo bajingan BTC wedi. Malah tekul kutut karo bajingan. Apa mungkin karya tulisnya sampean akan ditakuti mereka? Ayo kudu dipahami jero nggih. Saya tidak menyalahkan kitab kerajaan, saya tidak menyalahkan, memang ada.
Cuma pertanyaan saya, sing gawe raja niku betul-betul dia punya wibawa di hadapan jin apa belum? Kata bahasa kasare, wis wani karo jin apa durung? Kepara kebalikane. Wong niku karo jin bebeti. Pertanyaan terakhir, apakah mungkin karya tulisnya akan ditakuti mereka? Bon, sampean jawab dhewe. Tadi mau ngakal beda. Ayo, tadi mau ngakal beda. Apakah mungkin karya tulisnya wong niku wau berwibawa di hadapan mereka? Sekarang gambarnya antara bajingan kali menungsang utan mawon niku pena. Sing gawe napa niku tengkorak niku nggih wong-wong biasalah kalau sampean yang tidak punya wibawa di hadapan bajingan. Apa mungkin gambar tengkorak yang dipasang teng gerdu dan ditandatangani ya sapa Ahmad apa Muhammad? Sing gawe niki tidak punya wibawa di hadapan bajingan. Keporo malah seperti karo bajingan. Apa mungkin karya tulisan wong niku akan ditakuti bajingan niku? Malah diamuk niku sing gawe. Oh, dapurmu gerdune sapa to dan sebagainya. Gara-gara masang niku malah basure sak kandang dicolong kabeh. Ini perusahaannya ke situ, Pak. Makanya ada, sekali lagi saya tidak mengingkari bahwa tata cara untuk menyeterilkan jin di tempat itu biar tidak mengganggu dagangan, kita kembalinya kepada la'uwanahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Sing wau kula makan, makhluk itu tidak suka apabila manusia bahagia. Mun iku cekal kerin, makhluk itu tidak suka apabila manusia bahagia. Bagian menungso waras, duit, rukun. Duit dodolane ya payu, awake ya sehat, rukun pun, suami istri rukun, keluarga dan lingkungan. Ini mereka tidak suka. Makanya dikaitkan dengan keterangan yang keempat. Artinya bahwa negagale wong dodolan dadi ora payu, jadi itu mergo makhluk itu, Pak. Niki paham iki, mergo makhluk itu, karena makhluk itu tidak suka apabila manusia bahagia. Bagi penjual ben ora payu, bagi petani ben kena wereng dan bagainya, akan selalu diganggu, dirusak, digagalkan dan bagainya. Sebab itulah kitab kuning niku ada yang menjelaskan tentang masalah raja-raja. Ini untuk ngusir mereka, ini untuk ditakuti mereka. Pertanyaan saya tadi yang terakhir, sing gawe sapa ngoten lho. Ibarat bajingan, nek sing gawe Pak Lurah rodok mendingan. Terus sing gawe petani kula jenengan melarang bajingan tenggerdu malah diamuk, Pak. Artinya bahwa kita belum mampu memfungsikan logo itu, kalimat itu ataupun tulisan itu di hadapan mereka. Karena sing gawe niku gurung wani ngalahaken mereka. Niki pertanyaan ngoten sesuai tadi. Toh nek bab masalah penglarisan itu kembali maring ajaran yang Kanjeng Nabi pun sholat duha pun tidak ada cara lain kecuali itu pun sholat duha dongane sing mantep. Orang ngerti kalimat Arabi artinya diantaranya tadi ingkana rizki fisama fanjilhu wa ingkana fil ardh fakriju wa ingkana ba'idan faqaribu wa ingkana muksiron fayasirhu. Nek rezeki kula teng langit ndang turunaken, nek wonten teng bumi ndang toaken, nek adoh iki dibarekaken, nek sulit iki dipermudah. Pun niku mawon diwaca sakwise salat duha. Kenapa mending dadakan nyekeli barang? Pertanyaan saya, sing awe barang saya ragu wis wani karo jin apa durung. Ini dulu paham ya? Sebab orang payu ning dagangan mergo mereka, kacau ning kita mergo mereka. Tadi dari awal sudah saya dasari apa yang terjadi negatif pada diri manusia, walaupun awalnya dari nafsunya sendiri, mereka akan membuat kekacauan kita. Pun kalau niku kita pegang, insya Allah dari zaman kepenak dagangnya insya Allah laris dengan keyakinan Anda, dengan sholat duha, dongane dipahami, makai kakungnya kon maca surat Al-Waqiah dan seterusnya, ataupun dia berbanyak sholat, pakai itu mawon tidak terkena pasal dan nopo sanksi nopo-nopo. Kalau khawatir nanti diparingi benda, hati ini sampai jadi rusak. Aku yakin dengan benda ini aku jadi laris. Pertanyaan saya, kalau begitu Allah di mana? Allah di mana kalau begitu? Wong bodoh pengen ngerti kok.
wong kucuk yo paham, wong stres yo paham terang ini. Saat begitu itu Allah di mana? Hanya karena benda itu yang kau yakinkan. Jawaban ini kurang ya lantaran mengono meneh, lantaran. Ya kita jerokkan meneh. Lah niki tulisan niki sing gawe sampean to kiai nggih. Sampean kali jin pun wani napa to? Oh kula wedi kali jin. Lah apa mungkin karya tulisnya akan ditakuti mereka ketemu Pak ngoten Pak. Sekali lagi saya tidak ingkar dengan kitab-kitab yang tulisan itu adalah betul bagi orang yang mampu betul untuk memfungsikan kalimat itu, tulisan itu, logo-logo itu, rajah itu. Bukan kulingkar total, Pak. Bahkan ngatain ya, bukan yang takon malih.